Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah kembali hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya, dengan rahmatnya. Mudah-mudahan yang join dalam kajian hari ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, diberikan kebahagiaan walaupun mungkin agak suntuk stay di rumah ya, stay home, tapi bersyukur karena berapa banyak orang-orang yang di luar sana ingin sekali kembali ke rumah. Maka semoga yang sendiri diberikan pasangan yang soleh, yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengencangkan ikat pinggangnya di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita termasuk yang tetap semangat walaupun malam 25 kemarin sepertinya itu ciri-ciri Lailatul Qadar sudah ada. Namun jangan kendor semangatnya, tetap boleh jadi nanti malam. Boleh jadi malam 29. Artinya apa? Allah itu melihat ujungnya. Jadi kalau kita diberi kesempatan bisa bernafas, jangan sampai kendor untuk memburu Lailatul Qadar. Kita tidak sedang menanti Lailatul Qadar, tetapi kita berburu. Kenapa harus diburu? Kalau orang berburu itu tidak akan pernah lengah sama sekali. Berbeda dengan menanti, oh dia sudah datang, ya sudah segera tahu saja. Tapi kalau berburu kita akan cari dimanapun sampai kita mendapatkannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan kemuliaan untuk menghidupkan di 10 hari terakhir ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika berbicara tentang Lailatul Qadar, ini adalah keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita perhatikan, Lailatul Qadar itu keutamaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad, gitu ya. Sampai-sampai banyak sekali Allah memberikan keutamaan sehingga kita diberi kesempatan menikmatinya. Kalau ada kenikmatan yang diberikan kepada para nabi, ada yang untuk nabinya saja, ada yang untuk umatnya juga, untuk kaumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikasih kemuliaan oleh Allah banyak sekali. Mungkin kita pernah dengar bagaimana Nabi Musa berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa saja berdoa agar dadanya dilapangkan, urusannya dimudahkan. Nabi Musa berdoa. Dan itu masyhur, kita kalau lagi mau ada urusan pasti kita bacanya itu, Rabbi shrahli sadri gitu ya, wa yassirli amri dan seterusnya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta itu, tapi langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surat Al-Insyirah. Apa yang Allah sampaikan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Rasulullah? Bukankah kami telah ringankan beban yang memenuhi pundakmu? Bukankah kami telah mengangkat derajatmu? Allah itu memberikan semuanya tanpa diminta oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi yang lain berdoa meminta agar dimudahkan, dilapangkan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kemuliaan oleh Allah tanpa meminta diberikan oleh Allah. Termasuk Lailatul Qadar pula. Lailatul Qadar ini begitu istimewa sampai beribadah satu malam itu pahalanya seperti beribadah selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Lailatul Qadar itu hanya ada pada zamanmu atau akan tetap ada sampai hari kiamat? Beliau menjawabnya, akan tetap ada sampai hari kiamat. Lantas kapan waktunya? Beliau menjawab, waktunya 10 hari pertama atau 10 hari terakhir. Di antara dua waktu ini mana yang paling dekat dengan Lailatul Qadar? Maka beliau menjawab di 10 hari terakhir. Di antara 10 hari terakhir ini mana yang paling dekat dengan Lailatul Qadar? Maka beliau menjawab di malam-malam ganjil dan jangan bertanya lagi. Jadi beliau membocorkan di malam-malam ganjil dan di 10 hari terakhir. Kita alhamdulillah akan menanti ya, masih 2 malam, yaitu 27 dan 29. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, bisa maksimal untuk ibadah di 2 malam terakhir ini, di malam ganjil ini. Jadi kalau kita membahas Lailatul Qadar, pasti suratnya Al-Qadar. Adik-adik ibu-ibu hafal ya, suratnya pendek. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul.
Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan masih ingat. Al-Quran yang mana yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Catatannya kan nggak ada ya mungkin ya. Jadi kan lagi WFH ya. Jadi yang mana nih yang Lailatul Qadar? Yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar adalah yang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauhul Mahfuz ada di langit ke-7, Baitul Izzah ada di langit ke-1. Langit yang paling dekat dengan bumi itu langit ke-1, namanya Baitul Izzah. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang dari Lauhul Mahfuz turun sekaligus 30 juz. Seluruhnya itu turun pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran disimpan menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun. Ketika beliau berumur 40 tahun, maka Allah meminta malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan terjadinya? Tanggal 17 Ramadan. Jadi tanggal 17 Ramadan adalah pertemuan perdana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril. Maka tanggal 17 Ramadan dijadikan malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan dari Lauhul Mahfuz ke langit ke-1 bulan Ramadan. Dari langit ke-1 ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tanggal 17 Ramadan. Sebuah kemuliaan bulan Ramadan itu menjadikan bulan turunnya Al-Quran. Maka semua yang berkaitan dengan Al-Quran Allah muliakan. Ramadan menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Begitu juga malaikat Jibril mulia karena membawa Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulia karena akhlaknya Quran dan mukjizatnya juga Al-Quran. Kita insya Allah Allah muliakan kalau kita dekat dengan Al-Quran. Maka jangan jauh-jauh dengan Al-Quran. Ingat bahwa Al-Quran kelak akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Jadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, diingat yang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian pertanyaan Allah adalah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Setiap ada kalimat wa ma adraka, berarti setelahnya ada berita besar. Jika ada kalimat wa ma adraka, itu pasti ada berita yang perlu kita dengarkan, kita warningkan ya, kita dalami maksudnya, artinya. Seperti al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Itu ada kalimat wa ma adraka. Al-haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Itu pasti ada wa ma adraka. Sama hal dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini ditanya oleh Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa sebenarnya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu punya dua tafsiran. Yang pertama, malam 1000 bulan. Kenapa? Karena kalimat Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa maksudnya 1000 bulan? Ibadah kita satu malam itu pahalanya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, yaitu kurang lebih 83 tahun. Jadi bayangkan bagaimana orang tidak berbondong-bondong, karena pahalanya itu lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Ada lagi yang menafsirkan malam Lailatul Qadar bukan hanya malam 1000 bulan, tapi malam Lailatul Qadar adalah malam perubahan takdir. Mengapa? Karena pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun ribuan malaikat termasuk malaikat Jibril turun pada malam itu. Bolak-balik naik lagi ke langit, turun lagi ke bumi, naik lagi. Kenapa? Mereka ingin mengabulkan doa-doa kita. Dan doa-doa itu mampu merubah takdir. Maka tafsir ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam perubahan takdir. Semoga doa-doa kita yang bagus, doa-doa kita yang positif mengganti takdir kita yang negatif. Maka berharap sekali kita terjaga agar doa-doa yang kita lantunkan, yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak pernah rugi orang yang banyak doa. Kenapa? Karena orang yang banyak berdoa itu kemungkinannya 3. Dikabulkan di dunia, cepat atau lambat, itu pasti dikabulkan. Berdoanya sekarang, boleh jadi dikabulkannya 10 tahun lagi. Boleh jadi dikabulkannya 1 bulan lagi. Jadi dikabulkan di dunia. Cepat atau lambat dikabulkan. Kita nggak apa-apa doa sekarang. Berharap apa dekat Allah mengabulkan doa-doa kita. Itu yang pertama, kalau kita banyak berdoa. Yang kedua, tidak dikabulkan di dunia. Tapi disimpan di hari kiamat. Sebagai amal ibadah pemberat timbangan kita. Jadi ketika hamba Allah dibangkitkan dari kubur, boleh jadi dia terkaget-kaget lantaran ibadahnya banyak. Ya Allah, hamba tidak punya amal yang istimewa. Hamba tidak memiliki amal ibadah yang berat, yang banyak. Tapi bagaimana mungkin timbangan hamba bisa sebanyak ini? Apa jawaban Allah? Memang kamu tidak ada amal yang istimewa, tidak memiliki amal yang istimewa. Tapi kamu sering melakukan doa-doa yang tidak aku kabulkan di dunia. Aku tidak mengabulkannya di dunia sehingga kamu sering meminta, tapi aku tahan, aku simpan menjadi pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Jadi kalau kita berdoa, sesungguhnya itu adalah amal ibadah. Kenapa? Orang yang paling dekat dengan Allah saat dia meminta, saat dia berdoa, saat dia memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia sedang menghamba kepada Rabb-Nya. Maka itu menjadi amal ibadah yang Allah simpan di hari kiamat. Sehingga menjadi pemberat timbangan kita nantinya. Kemudian apa lantas yang ketiga? Apa hikmah berdoa? Yang ketiga, Allah tidak mengabulkannya di dunia. Allah tidak pula menyimpannya di akhirat, tetapi dialihkan dari hal-hal yang berbahaya, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita misalnya minta A, dikasih sama B. Kenapa? Karena boleh jadi yang kita butuhkan saat itu adalah B. Bukan berarti kan mintanya kulkas, kok dapatnya TV. Enggak, Allah paling tahu kebutuhan kita pada saat itu apa. Sehingga kita mintanya A, kita berdoa sama Allah. Diganti sama Allah atau dialihkan ke hal-hal yang lebih positif, ke hal-hal yang lebih baik lagi. Maka jika kita sering-sering berdoa, boleh jadi dengan doa-doa itu even dia tidak dikabulkan di dunia atau tidak disimpan di hari kiamat, tetapi Allah melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka diingat berdoa yang banyak di 10 hari terakhir, termasuk di malam-malam ganjil. Maka ketika Allah berfirman di surat Al-Qadar, betapa Lailatul Qadar itu memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama tadi sudah saya singgung. Apa sih keutamaan Lailatul Qadar? Yang pertama, diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, beribadah pada malam itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Pahalanya ya maksudnya. Yang ketiga, pada malam itu tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikah. Dan pada malam itu turun ribuan malaikat. Ribuan malaikat turun ke bumi. Dan yang keren lagi, warroh. Yang keempat, malaikat Jibril turun tangan untuk mengatur semua urusan. Tentunya bi'idni rabbihim. Dengan izin Allah. Jadi kalau malaikat Jibril sudah turun ke bumi, berarti urusan di bumi crowded sekali. Urusan di bumi sibuk sekali. Kenapa? Karena ternyata para malaikat ini apa? Mengucapkan salamun, salamun, salamun. Hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar, para malaikat ini mengucapkan selamat, selamat, sejahtera, sejahtera. Itu kehebatannya kelima. Jadi keutamaan malam Lailatul Qadar, ribuan malaikat, termasuk malaikat Jibril, mengepakkan sayap rahmatnya sambil mengucapkan salamun, salamun, salamun. Sejahtera, selamat, selamat, selamat. Sampai kapan ucapan itu? Sampai terbit fajar. Jadi kalau sudah terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malaikat langsung kumpul di masjid, mereka sholat berjamaah, setelah itu langsung naik lagi ke langit. Urusannya sudah selesai. Maka dijagalah malam itu, kita berharap kepakan rahmat para malaikat ini menyentuh tubuh kita. Kita perlu semangat. Yang membuat kita semangat apa? Pencitraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pencitraan kepada manusia saja bisa, kenapa tidak bisa pencitraan kepada Allah Subhanahu wa taala? Perbanyak amal. Kemudian perbanyak manja sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak meminta kepada Allah. Kenapa? Justru itu yang Allah inginkan. Kita berharap
Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manja sekali dengan Allah. Suatu hari ketika sedang berjalan, tiba-tiba sendal beliau putus. Beliau berkata, "Ya Allah, sendal jepitku putus." Apa kata Abu Bakar? "Ya Rasulullah, engkau manja sekali kepada Allah. Sampai sendal jepit yang putus saja engkau meminta kepada Allah." Apa kata Rasulullah? "Mintalah kepada Allah apa saja walaupun tentang sendal jepit kamu yang putus." Hal yang remeh-temeh saja minta sama Allah, apalagi hal besar. Hal besar apa? Pasangan, keturunan, rezeki, orang tua, surga, berlindung kepada Allah dari neraka, itu hal besar. Biar husnul khotimah itu hal besar. Hal yang kecil saja minta sama Allah, apalagi hal besar. Di mana kita ingin bahagia setelah kematian ini, itu hal besar. Mengapa kita menunda doa-doa seperti itu? Maka ketika malam Lailatul Qadar, perbanyak ibadah. Apa saja yang harus kita lakukan? Lakukanlah seperti yang Allah perintahkan di surat Al-Muzammil. Ibu-ibu, adik-adik boleh tolong buka surat Al-Muzammil. Di surat Al-Muzammil ada beberapa ibadah yang bisa kita lakukan. Yang pertama apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi ada perintah, wahai orang yang berselimut, bangun malam. Setengahnya, atau lebih sedikit, atau kurang sedikit. Tengah malam itu cara ngitungnya masih ingat ya. Maghrib sampai subuh berapa jam, dibagi 2 itu tengah malam. Misalnya dari maghrib ke subuh katakanlah 11 jam setengah. Dibagi 2 itu sudah tengah malam masuk. Misalnya kita mau qiyamul lail, kita habis sholat isya, kemudian sholat taraweh, tidur. Jangan lupa tidurnya baca doa, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca 3 qul. Kenapa? Kita minta sama Allah agar dibangunkan. Nanti Allah bangunkan. Setelah baca Al-Fatihah, ayat kursi, 3 qul, kita tiupkan. Kita tiup ke seluruh tubuh. Tiupkan semuanya. Minta bangunkan jam berapa saja, dibangunkan dengan cara Allah. Mau minta bangunkan jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, insya Allah Allah bangunkan. Pertanyaannya waktu dibangunin kita mau bangun nggak, itu aja. Dibangunin pasti dibangunkan. Entah itu kita tiba-tiba pengen pipis, entah tiba-tiba gatel, entah tiba-tiba gerah, entah, itu caranya Allah, kita dibangunkan. Kemudian setelah bangun, karena kita sudah tidur, kita bangun langsung ambil air wudhu, sholat tahajud. Kenapa? Karena tarawehnya sudah kan tadi, habis isya kita taraweh. Maka ketika bangun kita langsung ambil air wudhu, kita bisa sholat tahajud 8 rakaat. Setelah sholat tahajud 8 rakaat, apa kata Allah? Warattilil Qur'ana tartila. Jadi sebelum kita membaca Quran, kita lantunkan doa-doa. Misalnya contoh, kita bangun jam 1, jam 2, atau jam 3 gitu lah ya. Kita langsung ambil wudhu, sholat 8 rakaat. Ibu-ibu diingat, adik-adik diingat, minta sama Allah seperti kita tawaf. Tawaf kan 7 putaran. Nah, ketika minta sama Allah 7 permintaan. Apa saja 7 permintaan ini? Yang pertama untuk diri kita. Keselamatan, kebahagiaan, istiqomah, husnul khotimah, semuanya untuk kita. Itu ring 1. Biar kita nggak bingung. Itu lagi, balik lagi, siapa lagi ya? Biar kita nggak bingung, kita buat ring. Ada skala prioritas ya, diri kita dulu. Setelah itu, setelah buat kita selesai semuanya sudah, masuk ke ring 2. Ring 2 siapa? Pasangan atau calon pasangan kita. Itu di ring 2. Sebutkan nama suami atau calon suami. Calon suami kita ya, bukan suami orang ya. Suami orang jangan didoakan. Biar istrinya yang mendoakan dia. Jadi kita doa yang ke ring 2 ini, doa untuk pasangan atau calon pasangan kita. Ketiga, setelah pasangan sudah, kita doakan sehat dan seterusnya. Ketiga, doakan anak-anak, orang tua, mertua. Ini di ring 3. Yang sudah punya anak, doakan. Sebutkan namanya anak satu persatu.
Yang tidak punya anak ya orang tuanya. Otomatis kalau belum nikah kan nggak ada mertua ya. Doakan saja orang tua sebanyak-banyaknya. Itu di ring 3. Nah, ring 3 selesai. Kemudian apa? Ring 4 masuk. Siapa ring 4? Ring 4 itu keluarga besar kita. Adik kakak kita, om tante kita, ipar-ipar kita, doakan mereka semua. Kalau kita nggak bisa menyebutkan satu persatu nama mereka, global saja. Ya Allah, berikanlah abang-abang saya, adik-adik saya, kakak saya, om saya, tante saya, semuanya sebutkan. Diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, diberikan kesabaran, dan seterusnya. Doakan. Itu masuknya ke ring 4. Ring 4 selesai, masuk ke ring 5. Siapa ini? Sahabat dan tetangga. Bayangkan teman-teman di kantor kita dengan semua masalahnya. Kita bayangkan wajah dia, oh dia punya cicilan belum lunas-lunas, oh yang ini pangeran berkuda belum datang menjemput, oh yang ini belum punya keturunan. Kita bayangkan wajah-wajah dia. Kemudian kita doakan apa yang menjadi hajatnya dia. Kita doakan itu. Tetangga kita yang belum dapat hidayah kita doakan. Begitu seterusnya di ring 5. Lanjut ke ring 6. Tetangga sudah, teman-teman sudah kita bayangkan. Kalau saya paling jamaah gitu ya. Ke-6 itu doakan seluruh umat Islam di Indonesia. Agar mereka kuat, agar mereka istiqomah, agar mereka di jalan yang lurus, dikasih pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, pemimpin yang itu doakan. Dijauhkan dari pemimpin yang zalim dan seterusnya. Itu doakan itu di ring ke-6. Jadi ring 6 doakan untuk bangsa ini, untuk negeri kita, begitu. Baru ring 7 doakan umat Islam di belahan dunia, di seluruh dunia doakan agar mereka dilindungi, dikasih kesabaran, terutama di negara-negara minoritas seperti Palestina, Syria, Kashmir. Sebutkan negara-negara itu yang kebetulan terzolimi. Uighur misalnya, kita sebutkan. Kalau bukan kita mendoakan mereka, siapa lagi? Bayangkan negara Indonesia disebut oleh pemerintah Turki, oleh pemerintah Saudi. Mereka mendoakan negara kita. Kenapa kita tidak menyebut negara-negara mereka? Kita sebutkan umat Islam. Ya Allah, tolong bantu umat Islam di seluruh dunia. Lindungi mereka. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesabaran, beri mereka, terus kita doakan. Kalau perlu sebut ya nama negaranya gitu ya, semuanya. Kalau nggak hafal, semua umat Islam di seluruh dunia, bantu mereka ya Allah. Begitu. Kalau sudah 7-7-nya ini kita lantunkan dengan tangisan, dengan gitu ya, baru kita ganti posisi lagi. Kan sholat udah fisik ya, doa juga kan butuh waktu, butuh tangisan, butuh energi itu doa itu. Setelah itu kita ganti posisi baca Quran. Kalau membaca Al-Quran kita bisa senderan, bisa selonjoran gitu. Mulai ikuti yang Allah perintahkan, warattilil Qur'ana tartila. Maka kita mulai membaca Al-Quran. Berapa jam kita mau baca? Biar jangan ngebet terus. Biasanya kita suka ngebet mulu. Berapa halaman lagi sih ini juz 3 gitu. Ngebetin mulu. Nggak baca-baca, cuma ngebet aja akhirnya. Nah, kalau kita lagi malam ganjil atau nanti malam, kita pakai waktu. Berapa jam? Sampai jam berapa saya baca Quran gitu. Even misalnya apa ya? Kita penasaran ya, lihat aja waktunya. Oh, belum boleh ngebet dulu. Sampai 1 jam selesai baru kita tahu berapa lembar Al-Quran yang sudah kita baca. Jika kita pakai jam, jadi targetkan. Kalau pakai juz 2 atau 3 juz, sebelum 2 atau 3 juz kita nggak bangun. Jadi gitu. Itu di dalam Al-Quran dikatakan di surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Apa yang keempat? Udah capek kan duduk baca Quran, mulailah berdiri, jalan-jalan atau manasin sayuran, manasin manasin buat sahur. Atau mohon maaf ya, ini nenek-nenek kan suka ngopi. Jadi mulai cek ngopi. Kan udah mulai ngantuk tuh. Baca Quran kok sama ja ketuker, dah sama daro sama itu ketuker. Mulai cek ngaduk kopi, cemil apa. Tapi jangan lupa buat kuris marab. Sambil zikir. Baca apa? Astagfirullahaladzim, istighfar. Astagfirullahaladzim. Atau doa apa?
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ngocek-ngocek ke dapur. Kalau nggak mau makan, nggak mau minum kopi, yang saya pernah sampaikan, ambil kurma 5, 3, 7, yang penting ganjil. 3 kurma, 5 kurma, 7 kurma, masukkan ke dalam gelas. Seduh pakai air panas, tutup yang rapat. 15 menit, 30 menit kita buka, itu kurmanya lumer. Itu enak banget rasanya, kayak karamel. Nah, kalau yang nggak biasa ngopi, itu ada energi, ada tenaga baru, ada doping baru. Setelah minum kurma yang tadi kita seduh dengan air panas, anggaplah itu kopi kita. Enak banget. Siang-siang ngomong kurma ya Allah, enak banget. Jadi jadi saya terbiasa itu, saya seduh kurma 3 butir atau 5 butir atau 7 butir. Kemudian apa? Saya aduk, saya minum. Ada energi baru. Kita bisa baca Quran lagi, kita bisa sholat sunnah lagi, begitu seterusnya. Buat kuris marobik. Apa yang selanjutnya, ibadah yang dianjurkan oleh Allah di surat Al-Muzammil, watabattal ilaihi tabtila. Apa tabattul? Tabattul itu menyendiri, berkhalwah. Jadi kalau orang Indonesia bilangnya bersemedi. Apa ya? Rasulullah itu berkhalwah ya. Menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Cari tempat yang enak, bisa di musola rumah kita atau di pojok kamar kita, itu tabatul itu. Benar-benar kita menikmati kebersamaan kita sama Allah gitu. Itu tabatul. Wa tabattal ilaihi tabtila. Jadi setelah sholat sunnah, kemudian berdoa yang 7 ring, yang ketiga kemudian apa? Baca Quran, yang keempat zikir. Nah, yang kelima berkhalwah dengan Allah, berdua-duaan. Gak apa-apa saat berdua-duaan itu mentransfer ke rekening ini, ke rekening itu, sedekah. Sedekah. Kita mungkin saat lagi baca Quran, oh iya, kayaknya adik kita lagi butuh, atau kakak kita, atau keponakan kita, atau teman kita, ambil HP, transfer, tetap lanjutkan baca Quran lagi. Jadi sedekah itu bisa di siang harinya, seperti ini kita bersedekah, malamnya ibadah, atau pada malam hari pun kita bisa transfer. Sekarang kan canggih ya, semua difasilitasi. Jadi pada malam Lailatul Qadar lakukan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat selanjutnya? Ada kalimat wasbir. Sabar. Sabar waktu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan segera bangun. Sabar. Enggak lama kok. Baca Quran sabar, sholat malam sabar. Pengennya megang HP, ada status apa sih gitu. Tinggalkan dulu, sabar, kita liatin HP. Enggak mau. Kenapa? Kalau sudah megang HP, itu butuh waktu lama. Kepo kita dengan yang lain. Tetet, SMS dari siapa nih? Kita baca WA, lanjut ke Facebook, lanjut ke IG, lanjut begitu. Itulah hebatnya gadget ya. Dia kalau udah kita pegang itu, kita kepo, ngepoin status orang lain. Jadi kalau belum terpenuhi apa yang menjadi target kita, jangan sampai kita itu dulu, buka yang lain dulu. Kemudian yang terakhir ya, wahjurhum hajran jamila. Hijrah. Apa hijrah? Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang disebut orang yang hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan larangan Allah. Kita istiqomah, kita komitmen, janji kepada Allah. Kita sedang berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Jadi nanti kalau sudah sahur, sambil zikir, manasin makanan, meletakkan piring, nyiapin sahur, kita mulai Kita mulai zikir, selesai sahur kita lihat, oh masih ada waktu lagi. Lanjut sholat sunnah, witir, atau kita bisa baca Quran. Jangan sampai kita udah selesai sahur ngantuk kan, udah kebanyakan makan sahurnya. Ingat, oh belum fajar nih, masih ada waktu lagi. Ngegas lagi kita. Ngegas lagi baca Quran atau sholat witir. Begitu, Allah a'lam. Kalau tahun lalu, saya katakan tahun lalu itu malam 27. Tapi memang beti ya, malam 27 dengan malam 25. Memang kenapa kita tahu? Iya, kita bisa tahu ciri-cirinya. Pada malam itu udara tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas.
sejuk, udaranya enak gitu. Itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, pada malam itu hati kita tenang sekali, seperti mau nangis gitu. Entah kenapa pengen nangis, ada rasa yang aduh pengen ngadu sama Allah, pengen deket sama Allah, pengen memperbanyak amal aja gitu. Itu sampai ada perasaan sedih gitu ya, tenang campur sedih, tapi kita nggak tahu kenapa gitu. Tiba-tiba tenang gitu, itu yang kedua. Yang ketiga, jika kita keluar, itu nggak ada angin yang berhembus, tidak ada daun yang bergerak, semua sibuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasanya campur ada hujan rintik-rintik itu biasanya. Baru ciri yang kelima, esok harinya matahari enggan menampakkan wajahnya. Teduh, redup, agak mendung-mendung sedikit. Makanya kemarin hari apa? Senin ya. Itu udaranya tuh sejuk, teduh gitu ya. Wallahu alam. Tapi mudah-mudahan kita masih maksimalkan yang nanti malam, tanggal 27. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan berburu Lailatul Qadar. Kita bisa berburu sama-sama. Jangan sampai kita berpikir, oh udah lewat ya, oh ya udah deh. Jangan. Masih ada 2 malam ganjil lagi, malam 27 dan malam 29. Dan masih ada 4 hari lagi untuk menggapai 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita tetap terjaga dan tetap semangat walaupun kita sedang berhalangan. Jangan sampai karena berhalangan kita kendor, gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan via Mbak Sandra atau mau raise hand ya di Zoom ini. Ya, silahkan. Iya baik, Jasakila Umi. Baik, amin. Ya, buat teman-teman dan ibu-ibu, boleh yang langsung mau bertanya. Kita batasi 2 pertanyaan dulu aja ya. Boleh. Ya. Tadi ada yang masuk ya pertanyaan chattingnya, tapi saya nggak kebaca. Oh, yang chatting sebentar Om. Oh ya nih Om, ada yang chatting. Ya. Yang pertama dari Mbak Dian. Assalamualaikum Umi. Bagaimana hukumnya bagi seorang ibu yang ingin melaksanakan itikaf di masjid, tapi karena mempunyai bayi dan lain hal, jadi hanya bisa itikaf di rumah. Bagaimana hukumnya? Dan apakah pahalanya sama dengan yang itikaf di masjid? Terima kasih Umi. Baik. Yang namanya itikaf itu di masjid ya. Kalau kita terbiasa itikaf, tiba-tiba dalam kondisi pandemi seperti ini, kita ibadah di rumah, maka pahalanya sama seperti kita itikaf. Kenapa? Karena kita terbiasa. Sama halnya kita terbiasa tarawih di masjid. Karena kondisi seperti ini, tempat yang paling utama adalah rumah. Jadi, pahalanya kita dapat seakan-akan kita sholat di masjid. Kenapa? Karena kita terbiasa ke masjid. Kita terbiasa sholat tarawih di masjid. Jadi ketika kita tidak bisa ke masjid, maka Allah tetap memberikan pahala kepada kita. Nah, Imam Syafi'i berpendapat, untuk perempuan ada penghususan. Jadi, kalau laki-laki harus di masjid. Kalau perempuan, boleh di rumah. Jadi, kalau perempuan boleh di rumah, kenapa dikhawatirkan kalau dia ke masjid menimbulkan fitnah? Apalagi kalau dia ke masjidnya pakai bermata palsu, sampai nyengser ke halaman rumah, gitu misalnya ya. Itu kan akan mengganggu sekali, gitu. Jadi, kalau perempuan dia boleh itikaf di masjid. Di rumah. Perempuan boleh itikaf di rumah, cari tempat yang enak buat dia. Biar betah gimana sih? Saya kasih tipsnya sedikit. Sajadah yang kita pakai itu agak tebal, agak empuk gitu. Wangi. Mukena yang kita pakai juga wangi. Kemudian udaranya sejuk. Kalau ada AC boleh, kipas angin boleh. Kemudian di situ kita letakkan Al-Quran, jadi kita nggak perlu kemana-mana. Al-Quran jangan dekat HP, itu harus dipisah Al-Quran, harus talak 3 itu Al-Quran dengan HP. Kalau Al-Quran sama HP deketan, itu kalah Al-Quran. Jadi harus talak 3 dulu dia. Nah, jadi Al-Quran di situ, di tempat yang kita pilih tadi ya. Dulu kan ada seorang sahabat begitu, menjadikan rumah itu musolanya buat dia. Jadi kita cari pojok kamar atau kita cari musola rumah kita nikmati kita di sana. Untuk perempuan dibolehkan i'tikaf di rumah. Jadi bisa gitu. Untuk saat ini kita bisa ya. Kita kan perempuan. Jadi lebih baik i'tikafnya di rumah. Ya Umi. Iya, makasih Neng.
Kalau punya anak kecil, bangun malamnya juga udah pahala, Neng. Terkadang kita baru mau baca Quran, Umi, nangis, ya nggak bisa lanjut lagi. Itu juga ada pahala di sana, insya Allah. Begitu. Ya, siap. Ada pertanyaan lagi, Neng? Ada sebentar. Ini dari TIC, Umi. Apa ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar? Ciri-cirinya, ya, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tuh ciri-cirinya dia akhlaknya lebih baik, ibadahnya lebih khusyuk, tutur katanya pun dijaga. Bahkan ada yang berpendapat secara ekonomi pun dia meningkat. Tetapi yang melihat perubahan dan merasakan itu orang lain, bukan dia. Orang lain yang merasakan gitu ya. Jadi kita nggak bisa, kayaknya aku dapat di Lailatul Qadar, aku berubah kan, berubah, enggak banget malah gitu. Malah meragukan gitu. Kenapa? Karena itu pengakuan kan. Ini yang merasakan orang lain. Perhatiin deh dia deh, misalnya gitu ya. Tambah baik akhlaknya, tambah rajin ibadahnya, tutur katanya, ekonominya pun meningkat. Nah itu insya Allah dia termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar begitu. Allah alam ya, mudah-mudahan even kita misalnya nggak dapat Lailatul Qadar, minimal ada keberkahan pada malam itu di mana malaikat mengepakkan sayap rahmatnya buat kita. Jadi ketika malaikat mengepakkan sayap rahmat, kita sedang terjaga dan minimal para Tadi lagi pada ngapain sih di telepon? Aku lagi nonton. Ininya di atas kulkas kan di silent. Mereka di situ. Ini Telepon nggak ada yang ngangkat. tambahan lagi boleh ya, Ada pertanyaan tambahan, Ya. Ini pertanyaan kalau di 10 malam terakhir mens, gimana cara kita mengejar pahala yang sama seperti sholat malam dan lain-lain, dan kapan waktu yang sangat baik untuk berdoa yang baik? Itu Iya, baik. Walaupun sedang berhalangan, jangan tidur, tetap bangun. Tetap bangun, tetap berzikir, tetap baca doa. Kan nggak dilarang kan berdoa, nggak dilarang berzikir, istighfar, doa yang dibacakan oleh Rasulullah itu diulang-ulang. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi tetap dilakukan zikir, istighfar, kemudian berdoa yang ring tadi. Yang ring tadi tuh yang 7 itu tetap nggak apa-apa. Kan boleh, nggak ada larangan orang sedang berhalangan berdoa ya. Kemudian yang keempat, membaca terjemahan Al-Quran. Kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran, maka baca terjemahannya. Orang bisa berkali-kali hatam baca Al-Quran, tetapi belum ada yang menghatamkan baca terjemahan. Jadi, baca terjemahan Al-Quran, oh Masya Allah. Boleh jadi dia mendapatkan hidayah, boleh jadi dia dekat sama Allah karena sedang membaca terjemahan Al-Quran. Kalau dulu ada TV kabel yang menayangkan sholat di Masjidil Haram. Saya pernah ya, sedang berhalangan, saya tetap bangun, dengerin mereka, lihat mereka. Jadi sholat di Masjidil Haram itu ditayangkan di TV kabel, jadi kita bisa melihat, ayatnya pun dibaca, ditulis ada artinya. Jadi saya nggak perlu buka Quran, karena di bawahnya ada artinya, ada terjemahannya. Masya Allah. Itu pun sama, bisa nyentuh juga. Dan jangan lupa, memberi bukaan untuk yang puasa. Jadi menyediakan orang berbuka gitu ya. Itu kan pahalanya sama dengan kita berpuasa. Jadi kalau misalnya kita bikin kolak dibanyakin, bikin bakwan ditambahin, minimal tetangga kiri kanan dapatlah kecipratan begitu. Jadi memberi makan orang yang berpuasa kan pahalanya sama dengan berpuasa. Itu mungkin yang bisa kita lakukan pada saat berhalangan. Diingat tetap bangun sedang berhalangan. Kenapa? Di doa-doa di malam 2/3 malam itu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mens itu dari Allah, nggak mungkin kalau Allah yang ngasih kemudian Allah menolak, nggak mungkin. Jadi tetap bangun, tetap minta, tetap nangis di 2/3 malam itu. Begitu. Allah a'lam. Nggak terasa ya, sudah hampir 1:30 ngobrol-ngobrolnya ya, Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab semua ya, neng manis ya Allah, yang WFH cakep-cakep banget ya. Ini aura Ramadan ini. Setelah Ramadan nggak tahu aura
lagi Umi nanti. Bu nanya lagi satu boleh? Boleh nggak San? Oh ya udah boleh satu Bu, lagi ya. iya. Bu kalau seumpama saya pernah dengar ya kalau seandainya kita udah mentok nih doa kita udah kebanyakan mungkin ya. Doa kita udah banyak tuh 7 rik udah kita sampein ketika kita nggak sholat ya Bu. Ataupun ketika kita sholat. Ketika kita sholat. Kemudian apakah dengan membaca Al-Quran aja itu sudah mewakili doa-doa kita Bu? Itu karena saya pernah dengar bahwasanya seandainya kita bingung nih mau doa apa, baca aja Al-Quran. Insya Allah itu sebagai doa-doa kita diijabah gitu Bu. Tergantung surat dan arti yang kita baca. Jadi kalau misalnya kita Ar-Rahman ya, misalnya minta biar disayang sama Allah. Niatnya kan begitu misalnya, yaitu yang disampaikan begitu. Baiknya kayak saya misalnya sayang nih sama Mbak Dewi, saya tatap-tatapan saja, tapi kan saya nggak tahu isi hati Mbak Dewi apa. Mbak Dewi tiba-tiba senyum, cuma gitu, saya nggak tahu kan gitu. Tapi kalau saya, Mbak Dewi, I miss you, baru tahu kan gitu. Even Allah tahu sebenarnya, cuma lebih enak lagi kalau diungkapkan. Kenapa Rasulullah SAW pernah ketika melihat sahabat mengatakan apa ya Rasulullah, aku suka sama dia. Apa jawaban beliau? Dia tahu nggak? Nggak tahu. Sampaikan, begitu kan? Sampaikan agar dia tahu kalau kamu mencintai dia karena Allah. Jadi ada baiknya ya disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Even Allah tahu apa yang ada di hati kita. Tapi ketika dilantunkan, berharap lebih kuat lagi sebagai penguat atau takhid dari doa-doa kita, begitu. Ya, itu lebih dapat ya Bu ya. Kenapa? Greget itu lebih dapat ya. Nah, tadi kalau saya menatap saja, saya senang sama Mbak Dewi senang. Tapi cuma tatap-tatapan aja gitu. Kayak orang mau nikah yuk. Tapi dia cuma menatap saja, nggak tersampaikan kan tujuannya nikah. Gitu. Allah alam ya. Baik, nggak ada pertanyaan lagi Mbak Sandra. Saya rasa cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Umi apa ada satu lagi? Sandra ini Bu izin meeting. Ada satu lagi Bu, boleh nggak? Terakhir deh. Iya. Kalau berdoa untuk orang yang sudah meninggal, apakah pahalanya itu sampai Bu? Karena kalau yang kalau mendoakan yang sudah meninggal, apakah harus dengan nama lengkap? Kalau kita punya orang tua yang sudah tiada, kakak yang tiada, memang yang meninggal itu butuh transferan pahala dari yang hidup. Kita hidup nih, transfer pahala buat yang sudah tiada. Makanya perlu ilustrasi saja. Kita misalnya mau transfer ke A, alamatnya harus lengkap kan? Gitu. Alamatnya harus lengkap, makanya misalnya Fulanah binti Fulan. Abang kita namanya siapa? Fulan bin Fulan. Gitu. Jadi kalau enggak ya Abdullah bin Fulan gitu. Tapi kita Allah tahu maksudnya Abdullah di sini si Abdullah yang mana begitu kan. Jadi boleh mentransfer pahala untuk orang yang sudah tiada. Insya Allah sampai. Walaupun ada yang berbeda pendapat, ada yang bilang tidak sampai, ada yang bilang sampai. Tapi doa itu sendiri nggak ada yang larang. Misalnya gini, kita baca Al-Fatihah, pahalanya untuk almarhum Fulan atau almarhumah Fulan. Membaca Fatihahnya nggak ada yang berdebat, nggak ada yang beda pendapat. Membaca Al-Fatihah semua orang membolehkan, semua ulama membolehkan membaca Al-Fatihah. Yang menjadi perbedaan adalah sampai apa tidak niatnya, itu saja. Kalau membacanya nggak ada larangan kan gitu. Jadi boleh diniatkan untuk yang sudah tiada. Kalau saya mengambil pendapat yang sampai, Ibnu Taimiyah mengatakan sampai, ada dua ulama yang mengatakan sampai. Jadi boleh ya untuk mendoakan yang sudah tidak ada. Kenapa? Selama masih satu akidah. Selama masih satu akidah, insya Allah Allahnya kan sama, jadi sampai. Tapi kalau beda agama, beda keyakinan, enggak. Kenapa? Tuhannya dia beda dengan Tuhan kita, begitu. Itu yang membuat tertolak doa kita kepada almarhum atau orang yang sudah tiada, yang beda agama, begitu ya. Yang beda agama nggak nyampe gitulah intinya. Tapi kalau yang masih satu akidah, insya Allah sama. Kalau doain orang sakit yang beda agama, Umi? Dia masih hidup atau sudah meninggal? Kalau sudah meninggal nggak sampai. Masih hidup. Hidup. Semoga sembuh ya nggak apa-apa.
Itu rahasia Allah lah, apakah doa kita dikabulkan atau tidak gitu ya. Tapi untuk yang sudah meninggal enggak sampai begitu. Baik, alhamdulillah sudah 1:30. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan setelah Idul Fitri, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada kesempurnaan ini Doa boleh. Ya, jika ada kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu ilmunya. Mudah-mudahan sehat-sehat. Amin. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Selamat bekerja. Selamat menjemput Lailatul Qadar nanti malam ya. Malam. Insya Allah. Insyaallah. Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya, mewakili Sandra sebagai MC. Mudah-mudahan sehat-sehat semua sampai nanti ketemu kita di kantor. Sehat-sehat semua Yuk, teman-teman. selamat menjemput hari-hari terakhir ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang mutakin. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kakak.